Mapai jalan satapak, ngajung gigi lemur, untuk karakate, hujan angin belalang, seayakan gemihan, sanajan awan tutut peduli kajen Assalamualaikum teuing. warahmatullahi wabarakatuh. Nu penting Kang, mah mari kita asal mengeksplor nepi ka sawalaga, tempat Kang. anu Yang dituju kesekian kalinya teknologi kita mawar boda. mapai galengan menuju ke Ciabah yang lagi panen tomat. Oke, pusing. Sawalaga ini adalah sebuah pesawahan dan sekaligus tanaman. Ini kacang panjang nih, kacang panjang yang belum masih muda itunya kacangnya, jadi baru belum waktunya panen. Mari kita eksplor ke sebelah sana. Tanaman kacang panjang sudah mulai tumbuh, tapi masih kehitam-hitaman, artinya masih muda. Sekira seminggu atau 10 hari lagi mungkin ini sudah musimnya panen. Ini tanaman apa? Pakyu ya. Tanaman pakyu atau pakcoy ya. Jadi jalannya gangnya lumayan tidak terlalu kecil, namun Syaki karena habis diurut siapa tadi malam masih lemes. Jadi kalau istilah bahasa Turki itu ngadeg-deg. Mari kita explore. Si Abah lagi panen tomat. Tomat yang masih gumading, istilah bahasa kita ya, bahasa Sundanya gumading dan masih hijau. Jadi belum banyak yang matang. Dan Abah sekarang baru pukul 7 sudah berhasil panen tomat. Terus kenging sabaraha peti bah? Tilu. Wayaki hebat. Tapi alhamdulillah gitu henteu aya rasa nyeri gitu kan. Alhamdulillah. Nanya lira panen teh bah? Oh, di paling mana? Wah, tebihnya. Tuh, lumayan. Masih pagi, Abah udah dapat tomat banyak sekali. Tomat naon namanya, Bah? Lan? Serpo. Sanes apel. Serponya. Tomat serpo. 4 kali panen. Tapi nu hejo-hejo teh pan bakal jantan beureum kayaknya. Nutas beureum pisan namanya di ala. Nah, iya terus rada beureumnya. Tilu, lumayan. Siapa mau aki? Amin. Mudah-mudahan. Jantan kan urat atau aki ku abi kai. Kararas ke si aki. Kararas ke ku abi. Kalau iya teh minangka abi teh minangka lamun dia teh mah kirang stabil. Kirang stabilnya. Dengan harga ki pangsaena. Udah kulang kita apa itu? Pulang
Halodo. Mangga we bonteng di dieu we atas. Bonteng 7.000. Di dieu we. Sareng bontengna mah raosnya amis. Biasa. Salapan ayeuna padahal biasana Biasana atuh paling-paling di atuh 4,5 opat. mau 2 kali lipatnya. Ya mun. Atak buah nanti kirang stabil oge. Nu sanes mah parah ya. Pira kue tuh dolar majeng lah ari tomat teu majeng. Nya modalna ge nya teu sakedik. Tuh, ini merah sekali tapi kecil. Atos tadi tos bubur sangu koneng. Si Aki lagi panen tomat sama Abah di kebun. Lumayan banyak guys. Ada yang sudah kuning tuh. Sekarang harga tomat kata Abah lagi bagus. Karena yang lain banyak yang tidak jadi. Karena kemarau salah satu musuh perkebunan tomat itu apabila terjadi kemarau panjang dan panas. Jadi kedah nama musim hujan banyak. Ulah hujan, ulah biasa-biasa. Hujan wae awon benernya. Aya kenehnya seueur. Luar biasa. Wih, berat deh itu. Tong nyorot panapa itu jadi serap. Oh, siapa dapat banyak. Ya. Alhamdulillah. Yuk kita simpan ke berem ya. Dede ada mah hanya nak keresek ka TTO. Mun kasih uang tomat gitu. Abe anu arageungna nya nak ka dituna lah. Akhir sekeun. Sinti jongjolong ka sawah entos. Opla. Ini ada yang bagus nih. Yang merah. Oh, ini yang merah nih. Yang merah banget. Wih, coba lihat. Coba saya makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngena. Ada manisnya, ada asamnya, sembriwingnya. Udah minta izin sama Abah, jangan khawatir. Dulu Kang, yakin Kang? Gede ting. Seger, luar biasa. Matiin Kang. Rek usahain. Inilah padi para penonton ya. Padi di sawah. Tahu padi berasal calon menjadi apa, Kang? Calon menjadi beras. Udah beras dipasak udah dimakan. Coba bayangin. Yang kita makan sehari-hari ya, nasi
itu berasal dari beras, kita taunya beli dari warung, saya punya uang, ya kan? Terus dari mana itu beras itu? Asal muasalnya dari sawah kayak gini, dari sawah, kemudian dipanen, prosesnya lama, udah dipanen, di apa namanya, dicoplok-coplokin gitu ya, dari tangkainya, lalu apa namanya, dijemur sampai kering, kemudian apa namanya, digiling sampai jadi padi, baru itu dijual di warung. Jadi yang makanan pokok kita bangsa Asia ya, terutama Indonesia adalah beras. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan persawahan itu tidak habis ditanamin gedung-gedung buat disewa-sewain dan dibangun. Karena lebih dari 40% pesawahan padi di Indonesia itu udah habis dibangun rumah. Kemana? Soalnya tadi juga bisa di sana tapi lebih jauh. Hah? Lebih jauh. Mana? Jadi galangnya kecil, ya. Ditambah di atas galang itu kan banyak rumput. Harus super hati-hati. Masalahnya kan si galangnya itu basah ya. Terus habis basah banyak jebakan gitu. Disangka itu tanah padahal di atasnya rumput. Pas pinggirnya diinjak terpleset masuk ke sawah. Meskipun ya mungkin untuk kematiannya kecil ya, persentasenya kalau mati kecil mungkin. Tapi kan setidaknya kita akan baju, belok, letak, dan pastilah sakit mah ada gitu. Ayo kita ikuti terus tuh ke sungai. Mudah-mudahan si Aki Agus bisa nyampe sampai ke Ciberem. Jauh banget tuh soba. Masih sekira 1 kilometer lagi lah, kurangnya kurang 1 kilometer lebih 100 meter gitu. Kayaknya rada, kalau istilah bahasa Sunda hapa ya, hapa itu tapi adaan ketang teu hapa nih. Kalau hapa mah udah keringnya tapi isinya nggak ada, itu hapa. Kayak saum, meninggalkan makan minum, tapi berdusta, berbohong, menipu, itu namanya hapa. Saumnya sah, tapi tidak dapat pahala. Ini sudah sah menjadi padi, tapi isinya nggak ada, disebut hapa. Kayak gitu. Gejriknya ini nih. Aduh, parno bener nih. Paranoid. Allah. Aduh, coba turun terus ini. Jujur, si Aki kalau diantar nggak berani, soalnya kalau jatuh udah aja, kalau jatuh si Aki wassalam. Kalau si Aki 10 tahun yang lalu kesini no problem, tinggal loncat jeng nggak ada masalah. Masih kuat kan. Sebentar, kakak mencicing didinya, tolong akan turun. Si Aki lah. Apaan tadi udah bilang si Aki. Wah, ini mah licin. Takut terpleset. Astagfirullahaladzim. Asli mau jatuh. Ini turunnya kemana? Akhirnya si Aki nyampe ke Sungai Ciberem ini yang indah banget. Airnya banyak, tidak ada sampah,
terus penghijauannya luar biasa, tapi tinggal dibalik. Banyak sampah, airnya sedikit, dan kurang indah. Mari kita istirahat di saung. Hadir, baru mana heula tuh? Awas leueur, turun Kang. Bisa. Bukan masalah saungnya jelek atau bagus, tapi masalahnya sepinya ini. Buat yang itu pacaran mah bahaya. Nggak bosen-bosennya si Angki ngobrol di sini ya. Tengah-tengah sungai. Ya tuh, coba gerak. Ayo sini. Guys, Mana? tuh. Yang mana? Itu yang ada daun-daunnya. Di tengah, di tengah sungai. Iya. Ya sarang biawak, kan banyak biawak di dia. Iya. Pohon pisang Kang. Ah, belum matang. Ada di peuyeum mah asak atuh. Antepkeun saminggu atuh koneng eta beureum. Koneng mateng. Kalau hujan gede itu banjir rob namanya. Jadi si sungai ini Naik kalau sampai sawah tuh, batas galang sawah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sekar pangiring catur. Paling tadinya nyarosotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Wih, selamat. Makan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, sahabat-sahabat Aki Agus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan untuk memperoleh rezeki buat semuanya aja yang menonton ini, ya. Jadi si Abah dari Saung sampai ke sini itu memakan waktu tidak segitu lama lah, sekitar 10 menit. Walaupun itu yang tidak sejauh itu, tidak jauh-jauh amat, tapi karena kondisi si Abah itu kakinya masih lemas pasca stroke, dan ini juga alhamdulillah bisa jalan kaki dengan kuat itulah nyampe ke sini meskipun tertatih-tatih dan terpapah-papah. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat Abah sekalian dimanapun berada, kesempatan ini hari apa Kang? Hari Rabu ya, tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli ya, 2026, berarti 5 hari lagi kawan-kawan itu ulang tahun Aki. Aki lahir tanggal 13 Juli 1958, berarti usia Aki 68 tahun usianya nanti tanggal 13. Di tanggal 14-nya itu 69 lebih sehari ya. Dan alhamdulillah kita semuanya meskipun itu meskipun kita semuanya dalam kondisi apapun ya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang miskin, semuanya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kembali lagi ke kembali ke pokok bahwa kita semuanya sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama. Cuman pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ada yang sakit kemudian sehat, ada yang sehat kemudian sakit. Ada yang kurang begitu beruntung kehidupan ekonominya, tapi
dunia itu kan berputar, pada suatu saat kita akan ada kemajuan, ya, akan ada kemajuan insya Allah. Awas goyang Kang, ya, jangan goyang. Ada yang sakit sekarang nanti sehat, yang sedang sehat jadi sakit. Jadi sebenarnya semua sama, karena pada dasarnya Allah memberikan hidup kepada kita itu dua, satu untuk ibadah. Laqad khalaqnal insana apa dalilnya teh Kang, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kemudian dalam surah Tabarakalladzi al-muluk, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Kemudian selanjutnya Allah menciptakan kita itu untuk bukan semata-mata bersenang-senang di dunia, justru Allah itu untuk menguji kita, karena hidup kita yang sebenarnya bukan di sini, bukan di dunia ini yang indah-indah ini, bukan, meskipun indah bukan tempat kita yang sebenarnya. Karena tempat sebenarnya kita di surga. Hanya kalau ingin ke surga kita harus sukses melalui dunia ini, ya. Jadi medianya untuk masuk surga itu dunia. Kalau kita mensikapi di dunia itu benar sesuai dengan kode etik atau kode etik, sesuai dengan petunjuk Allah, kita akan berpotensi masuk surga. Tapi kalau kita tidak berhasil mensikapi hidup di dunia yang seharusnya kita itu tidak terjebak oleh kesenangan kehidupan dunia, malah kita terjebak, maka berpotensi masuk neraka. Gitu aja. Jadi ini harus dipahami oleh semuanya, harus dipahami. Boleh bersenang-senang, boleh berbahagia, tapi kebahagiaan dan kesenangan itu harus yang halal. Jangan melampaui batas. Kenapa? Yaitu bisa terpeleset ke jalan yang tidak diridhoi Allah dan berpotensi masuk neraka. Kenapa si Abah sama ngobrol teh neraka lagi, ya habis gimana? Emang itu harus diingati semuanya, baik buat diri sendiri, buat yang lain. Kita harus kembali ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah. Jangan terjebak oleh hawa nafsu, ya. Zina linasi hubus syahwati minan nisa wal banin. Allah menghiasi, ya, memfigurasikan hidup manusia itu dengan kesenangan mengikuti hawa nafsu dan menyenangi wanita, menyenangi anak-anak, menyenangi harta yang bertumpuk-tumpuk. Itu udah difigurisasi, sudah dihiasi oleh Allah jiwa kita itu. Ya, tapi jangan terjebak oleh itu, gitu. Oleh terjebak. Jadi ada ukuran-ukurannya yang halal. Itu sajalah, mungkin karena panjang teuing, ya, memanfaatkan momentum Abah di posisi ini, kita lanjutkanlah mengeksplor kebun dan sawah di Sawalga ini, ya. Wassalam. Tadi kakina masuk ya? Mana? Cekermen. Iya ke akan ngeluti kenenya. Itu tanaman apa ya? Buang daun, buang beureum. Pugu mah aya cengeknya. Cengek. Cabe. Itu lubang beang tuh bayawak hiji tuh. Ya. Tuh. Orang bayawak itu. Nah, bayawak. Nah. Diedit ini. Tanya bayawak. Ini lubangnya emang tanyakeun si Abah. Lempar kan buru gerak. Nggak mau. Gintong ki. Oh, itu udah jauh di seberang. Cicing lainnya. Itu naon tuh? Nu bodas? Lain batu eta mah ki. Ini batu panjang. Sampah itu yang hanyut. Waktu hujan gede, banjir, airnya pasang ke atas, bawa sampah. Pas air surut, sampahnya ketinggalan, nyararang. Guys, ada jambu batu, ya, di atas kepala si Aki. Nih. Tapi ini ada itu tuh, ada daun tisu. Ya Allah. Bener asli Kang. Susah Kang. Wah. Hah? Kan itu.
Banyak. Ke sungai. Iya jadi hese. Tuh masih hijau tua, artinya masih muda. Tapi buat si Aki dulu ya, no problem. Ini teh terak sampai habis ke gigi si Aki bagus. 50 tahun yang lalu, setengah abad yang lalu, si Aki digayam, gak ada masalah ya. Jadi karena masih muda, mau terak alungkeun wae. Ngojai di dia Ki. Matiin dulu. Kita coba si Aki mau naik seperti tadi. Parno pisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cetek atuh mana-mana. Ada apa-apanya lah. Ayo kita kemon. Pulang lagi. Aki duluan. Kakang dirinya diam dulu. Biar ente mundur si kakangnya. Nah ini jalannya licin. Kalau dijak si Aki, pasti ngaku berat ke itu kan. Iya. Yeah. Come on. Ini 3 lantai ini. 2 lantai. 3 lantai. Hadir Kangnya. Nah, sekarang mah nggak backlist ya. Backlights. Nggak backlights. Oh, si Arif wae. Mapai jalan satapak. Inggris di salah-salah. Ngajug ka hiji Bener. lembur. Ngomong Inggris mah. Teu karasa Hari ngaji capek. salah. Sabab aya nu diseang. Hujan angin dorar gelap, teu aya keur Oh, lancar ngiuhan. euy. Sanajan awakan cucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asa nepi ka sahabat-sahabat tempat anu sekalian, dituju. Si Abah Teknologi malam tadi mawar bercerita ya bodas. ke si Abah, ke si Aki Nu tentang moal lila ka ala. tentang Gunung Sadakeling. Hadiahnya Sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga. ya saatnya Balik ngomong teh dulu asa hoream Rada leuh jauh. pangge asa ngalayang keur masa truk. kan begini katanya. Mbah Yaya itu kan sakit ya, ke dokter kemana-mana lah, belum sembuh-sembuh dan demam nggak ada sih, cuman dingin katanya, kedinginan, pokoknya rada aneh-aneh gitu lah. Nah pada satu saat kebetulan ada saudaranya di Sumur, namanya Sumur, Kampung Sumur, itu yang dekat gunung itu. Katanya menghadiri undangan. Pas menghadiri undangan familinya, di undangan itu ketemu dengan sahabatnya waktu kecil, waktu muda lah, sekitar ya 50-40 tahun yang lalu. Kemudian ngobrol-ngobrol, si temen si Abah itu ya, teman Abah Yaya itu ngomong gini, maaf banyak ini, kata si teman Abah Yaya gitu, ya katanya, kamu kayak yang sakit ya? Katanya, saya sakit udah beberapa minggu. Oh, udah berobat belum? Udah, nggak sembuh-sembuh. Wah, kamu masalah. Itu mah bukan sakit biasa. Pernah kurang beradab. Maksudnya gimana? Kata Mbak Yaya. Di Sawah Lega ini kan ada sebuah lubang gitu ya. Lubang itu sama si Abah. Kata si teman Abah itu gini, di sawah itu kan ada lubang, sok ngaku cenah. Lubang itu kan aliran air gitu. Ngaku aja cenah, pernah disumbat nggak? Mencek bahasa Sunda mah pernah dipengpetan cenah. Pakai batu, pakai naon, biar air tidak masuk ke lubang itu. Kalau masuk ke lubang itu, sawah kan terancam surut airnya gitu. Jadi si Abah tidak merasa bersalah karena memang itu lubang.
Yang tadi itu lubangnya sebelah sana. Si Abah bingung. Kok tahu gitu? Belum pernah menginjak ke sawah ini. Kok tahu si teman Abah itu, bahwa teman Abah itu tahu bahwa di sawah ini ada lubang. Dan si Abah Yaya pernah menyumbatnya. Kok bisa tahu sedetail itu gitu? Si Abah semakin bingung. Kok bisa tahu kamu? Cina, kan belum pernah nganjang ke saya. Wah, namanya orang berilmu itu katanya. Dia tahu. Jadi ternyata di bawah lubang itu ada sebuah kerajaan katanya. Kerajaan dulu, di situ tempat bertemunya raja-raja di sini katanya. Walau alam ya, emang ada kurang masuk akal sih cerita ini. Tapi ya kita ikuti aja lah. Kata si teman Abah itu, di bawah lubang itu ada sebuah tempat pertemuan para raja-raja. Dan ketika disumbat oleh Abah itu mereka ngamuk, istilahnya marah gitu. Jadi si Abah sakit. Oh gitu. Ya udah, pendek cerita si Abah pulang lagi ke rumah dan esok harinya si Abah datang ke sini. Yang di ujung sawah ini nih, tuh lihat tuh, di ujung sawah ini ada lubang. Ya, nanti kita lihat ya lubangnya. Nah, kemudian bersegeralah si Abah mendatangi lubang itu yang si Abah sumbat gitu ya. Dibuka lagi batunya, ngalir lagi air ke sana. Besoknya sembuh. Allahu a'lam bishawab ya. Itu cerita Abah. Coba matiin dulu kurang. Coba kita explore ya lubang yang disumbat sama si Abah. Kita explore. Tapi Masya Allah, ini si Kakang mules katanya. Jadi nggak bisa nemenin si Aki. Aduh, gimana ya? Nah, kesini jalannya. Nah, ini aliran airnya dari sini terus ke sini. Tapi rada deg-deg ser juga si Abang. Si Aki rada deg-deg ser juga. Takut tapi inna wahama ma'ana aja. Allah beserta kami. Nggak usah takut. Nah, udah mulai kedengar suaranya kan? Nah, suaranya udah mulai kedengar. Nah, ini nih, sahabat-sahabat. Di sini nih, konon katanya ada lubang. Nah, sebelah sana nih, ada lubang yang di luar dugaan. Siapa juga nggak curiga apa-apa sih. Yang disumbat itu tuh, yang sebelah sana ada lubang. Disumbat si Abah. Sekarang udah dibuka lagi sumbatannya sehingga air bisa lancar ke sana. Allahu a'lam bishawab ya. Ya anggap aja sebuah hiburan lah saya ini ya. Nggak usah dipakai, jangan dianggap serius. Karena kaki si Aki udah mulai ngedeg-deg ya. Kita sudahi aja ekspornya. Kita istirahat dulu di saung Aki untuk mencicipi kopi ya. Kalau minum obat tadi udah obat apa namanya printer ya untuk 1 hari lagi karena itu buat 5 hari. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau si Abah berdiri pakai satu kaki yang kiri misalnya, angkat yang kanan, itu 99,9% jatuh kaki. Karena kehilangan kekuatan itu. Makanya sekarang harus kaki kanan dulu yang menginjaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Nggak tahu ke sini tadi tuh ya, jalan lupa lagi. Ini mungkin. Oh, ya. Ke sini. Bismillah. Jalannya ke sini nih. Backlist nih kalau di depan kameranya. Jadi kita mulai jalan aja.
kita bantuin abah lagi panen tomat ya. Bismillah. Kan udah sendiri Saki, udah diekspor lubang airnya. Tapi nah, sampai ke bawah sih Saki kalau lagi sehat. Nah, sekarang lain lagi urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita gaskin. Mapai jalan satapak, ngajugjug kahiji lembur. Punten abah lagi. Tuh, subhanallah. Yang ada jenis. Kan udah sakit kiamanya. Sakit mah dipakai trail sambal goreng. Aduh. Ditrailkeun enak. Dipakai bumbu juga enak. Jadi luar biasa. Tuh. Aduh. Tapi mun diantepkeun duit ka beureum moal kena apa? Buruk. Gerak dulu. Oh. Pami kalangkungan mah. Punten. Kalangkung tina batas. Kain beureum pisan ya, Kang. Tuh. Tapi alit keneh terus beureum tapi teu asnya. Jadi meureun kapoe. Cari kena. Tuh. Aya nu kadempet kieu, Kang. Oh, di talian si Abah ya mah. Katalian. Naliana mah memeh aya buahan. Jadi si buahna kepencet. Kasihan banget. Garunya ya mah kepencet. Kagencet. Tuh. Buca tuh dipaksa. Tuh. Aduh. Nya. Kagencet ku tali. Tuh. Ke tali. Enggak, deketin. Nah, hijau. Iya. Di kupas. Enggak, bukan di kupas. Dikeret-keret. Kan rangu ya. Bayangkan karena sambal. Dia hobinya Bapak Aki. Uyut Ajid. Ya, bapaknya si Aki. Dulu kalau makan sama goreng asin sepat. Kemudian sambal goang namanya. Sambal dadakan. Terus soalnya ini. Soalnya tomat yang masih hijau seperti ini. Mantap. Katanya enak. Tapi buat yang seneng. Yang tidak suka ya kayak apa gitu. Jadi ada semriwingnya. Satu peti itu ya. Awas. Ini peti kedua. Ini 20 kilo ya. Teman-teman ini 20 kilo beratnya. Ya, kajungjungkeun oge ku si Aki henteu. Coba. Asli teu kajungjungkeun. Wallahi demi Allah. Mundur saeutik kok. Tidak kajungjungin. Ya, astagfirullahaladzim. Ya Allah berat. Karena 30-35 kilo. Nah, bayangin. Nanti tunggu ya. Itu kemana wae tuh kamu teh? Bayangin nanti. Tunggu. Kalau udah beres ya. Udah beres panen. Kita intip dari saung si Abah lagi. Manggul ini coba bayangin. Yang badannya di bawah si Aki berat badannya, pendeknya jauh. Tapi ku si Aki mah di sini disimpan bayangin. Ku si Aki enak kajungjungan kan tuh. Bah, dia sabaraha kilo?
Astagfirullahaladzim. 65. Engke ku abah nyalangkan kumaha? Astagfirullahaladzim, di pundak cenah. Ku abah di pundak di sini. Ini 65 kilo. Beras juga kan setengah kintal 50 kilo. Mah ke bawah. Ya bah ieu mah dari kayu, coba bayangin. Tuh, kas 5 kilo jadi 60, kasnya 5 kilo jadi 65. Astagfirullahaladzim. Satu lagi, Kang. Tuh. Hah? Berat-berat. Jam 8. Ini tanaman kacang panjang ya. Kacang panjang meskipun dipotong-potong jadi 1 cm, tetap aja disebut nanti kacang panjang, tidak jadi kacang pendek. Tuh ya. Masih. Astagfirullahaladzim, air ya Allah. Masih jauh gini nih, belum ada rasanya. Bang nggak beternak lagi. Kasihan tuh. Cari pintu tuh mau masuk. Makanannya ada di dalam. Ayo masuk, pintunya itu air itu kena angin rubuh. Ini ada plastik-plastik gunanya untuk mengusir burung-burung bondol kalau lagi datang gitu. Kemudian kalau ketahuan tinggal si tambangnya itu tali rapiannya digoyang-goyang, nanti kabur kan. Coba kita buktikan para penonton ya, yang tadi diangkat ku si Aki teu kajungjungkeun pisan, ku si Kakang henteu, coba ku si Abah. Itu di pundak. Memang naiknya dibantuan sih ku si Hafiznya. Itu udah boros. Coba lihat para penonton. Mas Eko. 65 kilo. Astagfirullahaladzim, bayangin. Hati-hati bah. Masya Allah, 65 kilo ya Allah. Pas biasa. Ya itu karena biasa jadi bisa. Masya Allah ya Allah. Pid, panggul pid, hiji pid. Tuh. Siap Mang Yus. Dawagan teh bararadag gede-gede, terus airnya manis banget, beneran. Sok. Kalau nggak percaya ke sini. Itu pan lagi mantuan si Abah. Naik ke Nana. Oh, ini yang kolotnya. Teko pisan heula isina. Tos rada sepuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berarti kolot sapali kayu kalapa ieu jadi obat ngalancarkeun kana pipis, ngaleungitkeun kana lesi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudratihi min syarri ma yajidu wa hazir. Bismillah. Enaknya? Ngena. Jadi rasanya air kelapa yang baru dipetik, kemudian diambil airnya, dan itu yang udah rada tua ya. Jadi si rasanya itu kayak Sprite gitu. Jadi ada nyerang-nyerangnya sedikit. Nyerang aslina. Ya minum Sprite-nya. Alhamdulillah sing jadi ubar. Ngadong atos, nyare atan atos, obat medis atos, obat jenis.
Oh, jangan boleh operasi lagi. Dengan kekuasaan Allah apapun bisa kun payakun. Jika Allah menghendaki apapun yang di luar nalar manusia bisa terjadi. Betul?